Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat selalu ya. Kenalin, aku Gias dari Sekbid 2 atau Sekbid Kaderisasi. Hari ini kan Hari Pahlawan. Nah, kalian udah tahu belum sejarah Hari Pahlawan? Mungkin kita udah belajar ya tentang sejarah Hari Pahlawan di sekolah. Tapi mungkin ada yang lupa dan gak salah juga untuk kita ingat-ingat lagi. Jadi, di sini aku mau menceritakan tentang sejarah Hari Pahlawan. Disimak sampai habis ya. Ditetapkannya 10 November sebagai Hari Pahlawan didasari keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Dalam Kepres itu, ada 6 hari bersejarah yang dijadikan sebagai hari nasional bukan hari libur, yaitu Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Mei, Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei, Hari Angkatan Perang pada tanggal 5 Oktober, Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, Hari Pahlawan pada tanggal 10 November, dan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Dalam majalah Arsip edisi 64 Juli sampai Desember 2014 yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, tercatat Bung Karno telah menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Bali pada tahun 1958. 1 tahun sebelum penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pada kesempatan itu, Bung Karno memberi sambutan di hadapan para pemuda dan pelajar yang menghadiri acara peringatan itu. Dalam arsip itu juga disebutkan bahwa setiap 10 November diadakan perayaan atau pawai yang melintasi jalan-jalan besar di Surabaya, terutama melalui Hotel Orange atau Hotel Yamato. Sebab di tempat itulah bendera Belanda diturunkan oleh para pemuda Surabaya dan diganti dengan bendera merah putih. Latar belakang ditetapkannya 10 November sebagai Hari Pahlawan bukan tanpa alasan. 10 November 1945 merupakan pertempuran antara arek-arek Surabaya dengan tentara Belanda. Peristiwa itu bermula dari kedatangan tentara sekutu ke Surabaya pada Oktober 1945 yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Mereka melakukan aksi seremonial dengan berjalan ke berbagai sudut kota untuk melihat situasi. Akan tetapi, pada 30 Oktober 1945, perwira kerajaan Inggris itu tewas akibat mobil yang ditumpanginya hangus terbakar. Mengenai penyebabnya tewas Jenderal Malabi hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Malabi tewas setelah aksi tembak-menembak terhadap penduduk Surabaya. Sumber lain mengatakan bahwa ia terbunuh akibat granat dari anak buahnya yang berusaha melindungi. Namun, granat itu melesat dan terkena mobil Malabi. Seperti dikutip dari pemberitaan kompas.com 10 November 2018. Terbunuhnya Malabi itu pun memantik kemarahan dari tentara sekutu. Tepat pada 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kepada warga Surabaya melalui selebaran kertas. Ultimatum tersebut berisi tuntutan agar warga Surabaya menyerahkan semua senjata kepada tentara sekutu sebelum jam 6 pagi hari berikutnya, 10 November 1945. Namun, warga Surabaya menolak tuntutan itu. Pertempuran antara kedua pihak pun terlelakkan. Pertempuran yang berlangsung lebih dari 3 minggu itu memakan korban jiwa di pihak Indonesia. Nah, itu tadi sejarah singkat Hari Pahlawan yang terjadi di 10 November ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa dengerin podcast sejarah selanjutnya ya. Aku Gias, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.